Tapi ini showroomnya stoknya banyak banget dan mobilnya mobil-mobil mewah semua guys tuh. Orang kaya kita sama mereka beda level ya, nggak ada apa-apanya bila dibandingkan orang kaya di Indonesia. Lah ini juga dibandingkan mobil-mobilnya ya, mobil-mobil orang kaya kok keleleran di jalan. Ini boleh dibandingkan. Rumah di sana kok jelek-jelek ya, dari kayu ya, kemudian kesannya kumuh. Ya, dindingnya ditutup oleh seng-seng begini ya, seng-seng yang berkarat-karat begini, kumuh sekali. Silakan dinilai sendiri. Ini ditebak mobilnya tahun berapa, usia berapa, silakan dinilai sendiri. Silakan dinilai sendiri. Ini silakan dinilai sendiri. Ini silakan dinilai sendiri ya, mereka ini nggak punya parkir. Parkirnya di lapangan begini ya, mobil-mobilnya dilihat sendiri usianya. Ini silakan dinilai sendiri. Ini silakan dinilai sendiri ya, mereka ini nggak punya parkir. Ini janganlah keliling, saya bawa apa-apa jalan. Ini kemana? Malah ikut ya. Pakai baju baru. Baju baru kita Baju pergi baru kita mall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten ini saya buat edukasi dan informasi. Segelintir netizen Indonesia kadang-kadang ada juga yang suka merendahkan negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Kesannya itu mencibir atau kesannya itu nyinyir kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau kita sebagai negara bertetangga hendaknya itu harus saling menjaga hubungan satu sama lain. Kalau tidak suka dengan negara tetangga ya tak perlu mencibir ataupun memberikan kritikan-kritikan yang tidak patut. Pada faktanya di negara sendiri saja itu masih banyak kekurangan, tanpa perlu harus mengejek negara tetangga kita yaitu Malaysia. Mungkin sebagian netizen menganggap video saya ini pembela Malaysia lah apalah. Padahal video ini saya khaskan untuk netizen yang suka mencibir tentang negara tetangga kita yaitu Malaysia. Bukan seluruh masyarakat Indonesia, bukan ya. Dan sebaliknya untuk sahabat-sahabatku semua, kalau melihat video-video seperti itu tidak mewakili orang Indonesia, melainkan hanya oknum atau individu. Benarkah di Malaysia itu mobilnya jelek-jelek, rumahnya jelek-jelek, kemudian mobilnya tua-tua? Nanti kalau ditunjukkan hal yang fakta, nyinyir lagi, mencari kekurangan-kekurangan lagi. Pada intinya tidak ada negara yang sempurna. Mana-mana negara pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Sebaliknya Indonesia ataupun Malaysia. Namun di sisi lain, orang Indonesia itu juga suka berwisata di Malaysia. Dan mereka juga menunjukkan sesuatu yang fakta. Bahkan orang Jakarta saja yang melancong ke Malaysia kaget terkejut dengan supercar atau mobil-mobil mewahnya yang begitu luar biasa di Malaysia. Bahkan orang-orang daripada Malaysia ketika datang ke Indonesia pun juga memberikan contoh yang terbaik. Mungkin sebagian netizen nanti ada juga yang berkomentar, alah cuma konten, alah cuma ini, cuma itu. Tetapi setidaknya mereka memberikan contoh positif daripada hanya sibuk nyinyir saja. Video ini untuk edukasi dan informasi. Benarkah rumah-rumah di Malaysia itu jelek? Mungkin kalau kita ketiknya Google Map ya salah informasi, tapi kalau datang secara fakta, secara nyata, dan inilah kekaguman orang Jakarta ketika sampai di Malaysia dibuat kaget dan terkejut dengan mewah-mewahnya mobil yang ada di Malaysia. Oke, kita simak dan kita reaction videonya bersama-sama. Untuk sahabatku semua, ini mau bulan puasa. Tolong untuk kedua netizen, mari kita saling mengingatkan satu sama lain. Kalau berkomentar, harap-harap saling mengingatkan ya. Jangan saling mengejek satu sama lain. Itu juga tidak bagus. Kita simak dan kita reaction videonya. Oke guys, gua lagi jalan-jalan nih kan, nemu Ya, Mas. showroom gede banget guys tuh. Showroom. Kalau di Jakarta kan jarang ya ada showroom segede ini ya. Oh, Biasanya kan kalau di Jakarta kan ya showroomnya bursa mobil ya kan. Nah, kalau ini tuh Fadzil Aziz Motor. Wih, wow. Velvario Ada apa sama aja, Mas? Alphardnya aja banyak gini guys tuh. Mercy, Lexus banyak Alphard. pilihan guys. Mercy, Lexus banyak Kayaknya pilihan.
Kayaknya mungkin ini bursanya mereka kali ya, tapi bursanya kayak ya kayak begini, bukan kayak kita di Jakarta yang di parkiran gedung atau satu komplek kayak gua khusus bursa. Ini di belakang entah dia bursa juga atau lapangan parkir, gua nggak tahu deh. Tapi ini showroomnya stoknya banyak banget dan mobilnya mobil-mobil mewah semua guys tuh. Mobil mewah, lihat. Yang mencibir Malaysia kemarin, lihat. Yang katanya mobilnya tua-tua, lihat mobil mewah di Malaysia itu seberang banyak. juga ada showroom guys tuh. Ternyata itu seberang showroom juga. Showroom itu kedai mobil sahabatku semua. Itu apa tuh? Itikado Motor. Oh, kado Itu motor. showroom juga guys ternyata. Itu di sini banyak mobil-mobil bagusnya. Banyak mobil-mobil bagus. Yang showroom satu lagi tuh. Iktik Adraya. Itu juga Alphard baru. Alphard baru. Dan spek-spek mobil di sini tuh lebih tinggi-tinggi ya selalu ya tetap. Wow, spek tinggi. Ini di samping gua ada Toyota Grand Ace. Tuh. Wah, ini di Jakarta juga banyak sih. Ini guys yang Itik Draya ini mobilnya lebih mewah-mewah lagi tuh. Ada Bentley Mulsanne di dalam. Mobil Ini mewah. stoknya tuh G63, Maserati, Porsche, Masya Allah, Lexus ada Porsche. RX, McLaren, Lambo. Nah ini Harrier yang new model di tempat kita di Indo jarang ya. Di sini banyak loh yang pakai. Itu Di Indo jarang Aventador banget yang punya SVJ, mobil guys. seperti itu. ada Rolls Royce Cullinan juga tuh yang hitam sebelahnya. Wow. Lambo yang Aventador SVJ. Gila, mobilnya keren-keren di sini. Iya mas. Semoga suatu hari showroom kita bisa jadi gede kayak gini ya guys. Amin ya Allah Doain ya. mas. Oke. Mudah-mudahan Thank you, saja. guys. Dan inilah fakta yang ada di Malaysia. Orang Indonesia kaget daripada Jakarta melihat mobil mewah, melihat motor mewah. Kata siapa di Malaysia mobil mewah nggak ada ya kan? Katanya mobilnya jelek-jelek, mobilnya sudah tua-tua. Kemudian lihatnya di Google Map itu salah kaprah, atau itu istilahnya cuma nyinyir. Orang yang seperti itu tandanya iri. Nggak boleh ya. Kalau kita melihat negara tetangga kita mungkin sukses dengan kejayaannya, kita nggak perlu iri, nggak perlu sibuk, nggak perlu nyinyir. Kalau kita nyinyir iri, nanti ujung-ujungnya kita nggak bisa maju. Dan kita bisa melihat sendiri kan, orang-orang di Malaysia motornya juga mewah-mewah, mobilnya juga mewah-mewah. Bahkan mas-masnya yang daripada Jakarta kagum dan terkejut dengan kedai-kedai mobil yang ada di Malaysia. Super mewah, super luas, dan jualan mobilnya bukan kaleng-kaleng. Ada Porsche, Lamborghini, Alphard. Itu menjadi hal biasa di Malaysia. Bahkan cuma diparkirkan di depan kedai saja, tidak perlu ada atapnya. Sebab orang-orang di Malaysia itu memandang mobil sebagai kendaraan saja, tidak berlebihan ya kan. Tidak istilahnya wow ini barang mewah, enggak. Di Malaysia itu mobil-mobil mewah parkir di mana-mana aja itu enggak masalah, dan mereka menganggap mobil itu sebagai transportasi biasa aja gitu loh. Enggak dipandang sebagai barang mewah, enggak. Motor-motornya juga bagus-bagus. Lihat sendiri kan. Bahkan masnya yang daripada Jakarta, beliau itu juga jualan mobil. Kaget dengan jualan mobil yang ada di Malaysia itu super mewah. Dan motor-motornya pun juga mewah-mewah. Ini motor harga mahal loh, bukan istilahnya harga murah, enggak. Motor gede ini. Ini bisa ratusan ribu ringgit, bahkan lebih mahal motor ini loh daripada mobilnya. Kalau di Malaysia mobil nasionalnya itu harganya juga murah-murah. Kalau untuk motor-motor gede seperti ini, harganya bikin melongo atau bikin terkejut. Kata siapa di Malaysia mobilnya jelek, rumahnya jelek. Makanya jangan lihat Google Map ya kan, lihatlah dunia nyatanya. Masya Allah. Dan inilah orang Indonesia. Kok orang Indonesia? Orang Malaysia kalau datang ke Indonesia, lihat luar biasa. Hal seperti ini perlu dicontohi. Dan beliau ini adalah salah satu pengusaha daripada Malaysia ya. Datang ke Indonesia, kemudian melihat orang-orang yang memerlukan, beliau bantu. Dan sudah cukup banyak membantu di Indonesia, pengusaha daripada Malaysia ini.
dan jumpa dengan seorang bapak pencari barang-barang bekas, kemudian diajak untuk berbelanja. Luar biasa. Terima kasih bos daripada Malaysia. Anda telah memberikan contoh yang sangat baik. Dari hal seperti inilah kita menjalin hubungan mesra antara orang Indonesia dan orang Malaysia. Jadi kita harus saling bersahabat, sahabatku semua. Jangan sampai kita saling mencibir. Masya Allah, luar biasa. Wah, langsung jadi keren ya. Terima kasih bos pengusaha daripada Malaysia. Masya Allah, luar biasa kebaikan Anda. Masya Allah. Pak Isa punya satu impian, nak pulang ke kampung, tinggalkan kehidupan penuh kesukaran dan keluar dari kemiskinan. Tapi jalan itu tak mudah. Melihat semangatnya yang tidak pernah luntur, saya rasa terpanggil untuk lakukan sesuatu. Nantikan apa yang bakal saya usahakan untuk membantu dan membawa sedikit kebahagiaan dalam hidup Pak Isa. Masya Allah. Air nak cabai. Cabai. Allah, apa ni Pak? Order air apa ni? Air apa ni Pak? Air nak cabai. Apa ni Pak? Air nak cabai. Masya Allah, ya Allah ya Makan cabainya? Rabbi. Dia tak bohong, dah ada cabainya kat sini tu. Nana cabai hijau. Makan Terbaik Pak. bos. Makan. Tengok, try satu sikit je, jangan banyak-banyak pedas. Dah banyaknya. Makan betul. Diajak makan ke restoran. Ya Allah, baiknya orang Malaysia. Weh, first time aku jumpa air nanah cabai. Kau kena buat ni kat Malaysia, kena buat ni air nanah cabai. Ya Rabbi. Masya Allah, luar biasa. Gila lah. Bukan hanya Mas Aisar Khalid saja, tetapi banyak pengusaha dari Malaysia ke Indonesia yang datang membantu orang yang kurang mampu ketika datang ke Indonesia. Bahkan Mas Aisar Khalid pun juga banyak membantu orang-orang yang kurang mampu di Indonesia. Misinya begitu sangat luar biasa. Keliling Indonesia membantu orang susah. Lagi ngapain? Hah? Mulu. Dan inilah orang daripada Malaysia ketika datang ke Indonesia. Gerak nih, udah makan? Hah? Belum? Mau makan? Mau? Masya Allah, terima kasih mas-mas muda dari Malaysia. Dah? 3. Tinggal di mana? Bogor. Di sini berarti ni? Saya runtuhkan doang. Biasanya penghasilan satu hari berapa, Pak? 800.000. Oh, 800.000 per minggu. Anak di mana? Anak di mana? Ini pulang jam berapa? Jam malam. Lagi. Jom Pak, makan nggak mau nggak? Nanti Bapak beli sendiri aja ya. Saya bagi duit ke Bapak ya. Saya ikhlas saya ya. Oke. Masya Allah, barokallah mas, barokallah. Hal-hal seperti inilah yang perlu kita contohi juga sahabatku semua. Masya Allah. Saya ya. Ini dari bos saya ini. Saya kita insya Allah tanggal 24 ini mau buat live juga. Tanggal 24 mau buat live untuk 20 orang pemenang umrah. Jadi bagi kalian tolong support kita semua di live tanggal 24. Oke guys. Doa dulu Pak, doa sedikit buat bos saya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, luar biasa. Mas Aisar Khalid bukan hanya membantu orang-orang yang kurang mampu di Indonesia, tapi juga memberangkatkan umroh. Wow. Macam mana susahnya cari rezeki ni, bantu. Turun reel, turun. Ada rezeki sikit. Buat abang. Masya Allah. Okey. Yuk bang, bye bye. Pak. Nih. Ambil aja. Ya bang. Masya Allah. I love you. Terima kasih. Okey, baik. Ya, amin. Misi yang begitu sangat luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Ya, sama-sama. sahabat-sahabat kita daripada Malaysia Bye. ketika datang ke Indonesia, Okey. menyebarkan hal-hal yang baik, nilai yang sangat positif.
Oke. Bye. Nih, Masya Allah. ini balon. Nih. Oke, bye-bye. Ini orang luar loh sahabatku Nih, semua, buat tetapi anak ibu nih. kepeduliannya luar Ya. biasa terhadap orang Amin. yang ada di Indonesia. Masya Allah. Pulang kita. Let's go. Aishar Khalid berbagi kebahagiaan kepada orang yang lebih membutuhkan dengan cara bersedekah. Betul mas. Jujur, aku salut banget sama Aishar Khalid. Dia sering berbagi kepada orang lain. Lebih-lebih, dia berbagi kepada orang yang membutuhkan. Yang dilakukan Aishar Khalid, ini perbuatan yang sangat begitu mulia sekali. Patut kita jadikan contoh. Karena ini perbuatan yang baik, perbuatan yang sangat begitu mulia sekali. Semangat Aishar Khalid, teruslah berbagi kepada orang lain, lebih-lebih berbagi kepada orang yang sangat begitu membutuhkan. Betul sekali. Biarkan karena Allah, Masya bukan Allah. karena seseorang. Aku balas komentar dari Kak Gary Coklatos pakai VT aja ya Kak, karena kalau mau diketik bakal panjang. Aku sukanya jelasinnya panjang lebar. Iya mbak. Kak Gary ini komentar VT aku yang pas aku komenin cara Aishar buat story yang mukanya sampai ke depan kayak gini. Kalian bisa cari di video sebelumnya. Menurut aku, di video aku itu, aku tidak ada memuji Aishar berlebihan. Malah aku komenin cara dia ngambil angle pada saat buat story. Tapi kalau mau muji sesungguhnya, sini, dengerin cara aku memuji Aishar. Oke mbak. Wajar banget kalau Aishar itu kami puji sebagai seorang aktor influencer yang patut dijadikan contoh untuk era ini. Isi story Aishar, kalau nggak ngasih tahu kabar, dia tentang mengingatkan tentang agama, mengingatkan tentang ibadah, mengingatkan cara menjadi orang baik, video berbagi. Sebutin aku Kak Gary satu nama artis atau influencer Indonesia yang bisa nandingin Aishar pada era ini. Yang pastinya yang usianya sama ya kayak Aishar, bukan yang sudah sepuh. Itu beda lagi. Ini kita ngomongin anak muda, Gen Z. Aktor yang ganteng, badannya bagus, karirnya bagus, dia bisa jadi model, dia bisa jadi influencer, dia rajin ibadah, anaknya soleh, ngingetin tentang kebaikan, isi dari konten-kontennya tentang kebaikan-kebaikan, kaya tapi tidak flexing kekayaan, dan tetap berbaur dengan orang yang biasa saja. Makannya juga di emperan jalan tuh. Bahkan dari sekian banyak karyawannya, dia merekrut satu karyawan dari Malaysia cuma Bang Niko. Sisanya orang Indonesia dan dari Aceh, Medan kayak gitu. Kalau kita mau muji Aishar sewajarnya, ini udah batas wajar. Karena kalau aku sebutin yang nggak wajarnya itu Betul, udah Mbak. terlalu banyak. Kalau ngomong Iya. fisik aja nih, mohon maaf, ngomongin fisik nggak ada lawan Kak, ganteng banget. Kalau ngomongin cewek yang mau sama Aishar, aku yakin banyak banget. Jangankan dari kalangan artis, pengusaha pun aku yakin banyak yang mau sama Aishar. Apalagi rakyat jelata model-modelan kita ini. Kayak dapat malam Lailatul Qadar gitu kalau bisa berjodoh sama model-modelan Aishar. Atau aku dapat adik ipar atau menantu sekelas Aishar kelak. Jadi bukan aku memuji berlebihan. Ini Betul, udah Mbak. wajar karena emang dia sebaik itu loh Kak. Tapi terima kasih ya Kak Gary sudah komen di video aku. Maaf kalau ada salah-salah kata. Salam damai. Pertama sekali, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sekali, Masya Allah. ramai orang yang menggunakan nama saya buat macam-macam. Ramai orang-orang tua yang percaya, Aishar, aku pengen jadi kaya macam kamu. Langsung dibayarnya 1 juta. Dia mengharapkan, oh dapat 10 juta kah, apakah. Ingat, saya tidak pernah mengambil sesiapa punya uang. Okey, jadi saya minta tolong
jangan percaya kalau ada orang yang menggunakan nama saya. Awak harus tahu yang adanya Aisar Sultan Malaysia sama dengan Aisar Khalid. Itu sahaja. Okey, jangan percaya yang lain. Faham? Kau semangat dulu. Yang kedua. Bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Sejujurnya, saya tidak kisah tau. Kalau, tak kisah. Cuma saya enggak apa-apa lah kalau orang menggunakan saya untuk mencari rezeki, enggak apa-apa. Saya okey aja. Cuma, jangan sampai membuatkan orang berharap atau apa. Jadi, minta tolong kalau yang mana yang nak cari rezeki menggunakan nama saya. Boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Okey? Yang naik kecil-kecilan tu. Ya? Faham tak? Kau komen faham dulu. Pak, Pak, makasih Pak. Masya Allah. Ya. Makasih. Pak. Assalamualaikum. Sehat Pak. Namanya apa? Yanto. Aku ada satu tantangan untuk Bapak nih. Bagi kata-kata untuk hari ini 500,000 atau 200,000 cuma-cuman. 200,000 cuma-cuma. Betul. Ya. Tak mau bagi kata-kata. Enggak apa-apa. Capek. Capek. Oh iya. Ya udah, ini. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ya Allah. Syukur dia. Pak. Pak, kenapa? Saya punya angsuran buat bayar sekolah 350. Jaga gini berapa gaji Bapak? 65.000 sampai 70.000 dari jam 8 sampai jam 5. Kenapa Bapak sanggup kerja? Udah tanggung jawab saya buat anak-anak sekolah masa depan dia. Dia nggak kayak saya jadi kuli. Kerja macam ni udah berapa lama? 20 tahun Pak. Sekarang umur berapa? 40. Tutup mata Bapak. Pak, tutup mata. Beneran ini Pak. Makasih Pak. Ya Pak, Allah. makasih Pak. Semoga rezeki Bapak tambah banyak. Amin. Makasih Pak. Sama. Perjuangan lelaki luar biasa ini. Pak orang yang hebat, Pak. Iya benar ini Pak. Iya benar, sumpah. Makasih Pak. Ya, enggak apa-apa. Semangat ya. Walaupun sedikit, alhamdulillah. Nanti kirim salam sama keluarga sama anak ya. Sehat-sehat ya. Aku pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Tu hari aku cari orang yang mau bantu, tapi hari ni tak rezeki bapak ni luar biasa. Allah akan hantar orang yang tepat untuk kita bantu. Pak, Assalamualaikum. Bersyukur dengan apa yang kita ada. Tengok betapa ramai orang yang betul-betul susah. Lagi-lagi orang Malaysia datang ke Indonesia memberikan contoh yang begitu sangat positif. Pengusaha daripada Malaysia datang ke Indonesia juga memberikan pesan-pesanan yang sangat menginspirasi kita semua. Saling berbagi kebaikan. Bos Sukek namanya. Beliau adalah salah satu pengusaha daripada Malaysia. Dan beliau sering datang ke Indonesia. Setiap beliau datang ke Indonesia, meskipun beliau liburan, tapi selalu membawa kebahagiaan untuk orang-orang Indonesia yang kurang mampu. Saling berbagi kebahagiaan. Ini sangat luar biasa, teman-teman. Jadi kalau ada segelintir netizen Indonesia yang suka mencibir negara tetangga kita, tolonglah jangan bersikap seperti itu. Malu, kita sudah dicontohi hal-hal yang baik. Bukan saja pengusaha daripada Malaysia. Mas Aisar Khalid, salah satu seorang influencer yang begitu sangat luar biasa, yang dimana sangat dipuji-puji oleh netizen Indonesia karena sifatnya yang begitu membawa aura positif, saling berbagi, saling mengingatkan, saling mendoakan. Bahkan beliau ini orangnya humble, mau bergaul dengan siapapun. Kalau makan pun juga tidak pilih-pilih, mau makan di emperan, mau makan di tempat-tempat kotor, beliau ini tak kisah. Makanya orang Indonesia itu begitu sangat cinta ya kepada Mas Aisar Khalid. Bahkan kalau beliau datang di suatu daerah, penyambutannya itu seperti layaknya seorang pemimpin negara. Bahkan melebihi juga ya. Di Palembang,
banjir lautan manusia. Di Aceh disambut dengan sebegitu luar biasa. Di mana-mana tempat kalau beliau datang ke Indonesia itu Masya Allah rame yang ingin menjumpai Mas Aisar Khalid. Karena beliau adalah sosok seorang inspirasi. Meskipun niatnya di Indonesia begitu sangat baik, namun ada juga segelintir orang-orang di Indonesia yang melakukan penipuan dengan mengatasnamakan Mas Aisar Khalid, dan itu sedikit mengganggu beliau ya. Ya karena apa? Beliau merasa kasihan orang yang ditipu. Mengatasnamakan Mas Aisar Khalid, kemudian suruh mengirim uang. Tetapi dari penipuan-penipuan yang dialami oleh Mas Aisar Khalid ya, yang dialami oleh Mas Aisar Khalid dengan mengatasnamakan Mas Aisar Khalid itu bukan hanya terjadi kepada Mas Aisar Khalid saja. Banyak juga beberapa nama-nama besar digunakan untuk penipuan, dan itu sedikit membuat image negara kita itu buruk di mata internasional. Ingat ya sahabat Kesuma, media sosial itu bisa viral seluruh dunia. Jadi sebagai orang Indonesia hendaknya kita juga harus menjaga sikap kita, jangan sampai influencer daripada luar negara ketika sudah datang ke Indonesia, sudah berbuat baik, sudah berbagi, ujung-ujungnya kapok ya, atau ujung-ujungnya takut lagi datang ke Indonesia. Jangan melakukan hal seperti itu. Dan anak-anak muda di Indonesia pun juga begitu sangat terinspirasi dengan Mas Aisar Khalid. Bukan hanya anak-anak muda saja, ibu-ibu pun. Karena konten-konten beliau itu luar biasa. Bahkan influencer daripada Indonesia pun belum bisa seperti Mas Aisar Khalid. Selalu mencontohkan hal yang positif. Dan Mas Aisar Khalid ini tidak pernah pamer ya, istilahnya pamer. Oh, mobilku sekian. Oh, penghasilanku sekian. Oh, rumahku sekian, review rumah mewah. Nggak ada. Beda cerita dengan influencer kita yang selalu pamer mobil mewah, pamer rumah mewah, tapi pamer berbaginya itu kapan gitu loh. Jadi setidaknya Mas Aisar Khalid datang ke Indonesia mudah-mudahan juga bisa menginspirasi para pengusaha-pengusaha ataupun para influencer-influencer di Indonesia yang kaya raya. Jangan hanya pamer mobil mewah saja, tetapi tunjukkan pesonamu untuk berbagi kepada masyarakat yang kekurangan yang ada di negara kita. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa menginspirasikan kita semua, dan tentunya kita sebagai manusia jangan saling mencibir satu sama lain. Apalagi ini bulan mau menjelang Ramadan, mau puasa. Setidaknya kita harus saling memberikan pesan-pesan untuk saling mengingatkan satu sama lain. Oke, cukup sekian. Kiranya suka dengan video reaksinya Bang Toha Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.